Shalom saudara semua, apa kabar Anda? Saya percaya lewat tuntunan Tuhan yang kita akan dengar hari ini akan membuat kita semakin mengalami apa yang Tuhan janjikan. Kita dengar langsung yuk, dan sebelumnya kita mulai dengan doa. Bapak terima kasih buat hari ini dan kami tahu bahwa firman-Mu hari ini akan Kau perintahkan datang kepada kami untuk membuat kami bisa mengalami kuasa Tuhan yang Tuhan Yesus sudah bayar dan sediakan buat kami. Sebab itu berfirmanlah, kami buka hati dan Tuhan urapi, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, sehingga setiap hal yang keluar dari hati Allah ini Tuhan, dan juga kebenaran ini akan memerdekakan kami. Terima kasih, kami siap dalam nama Yesus. Amin. Saudari, kembali kita akan mendengar tuntunan Tuhan dan minggu ini temanya adalah apa yang kau ingat, saudara. Apa maknanya? Yuk kita langsung aja, saya ambil firmannya dari Yohanes 21, saudara-saudari, yaitu sesaat, atau bukan sesaat, itu Yesus menampakkan diri sesudah dia bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, saudari. Ya, nah kita baca aja. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas, yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang murid yang lainnya. Kata Simon Petrus pada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka lalu berangkat naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus pada mereka, hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus pada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata pada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, kira-kira 200 hasta atau 100 meter ya, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Dikatakan ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus pada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sudah ia bangkit dari antara orang. Haleluya. Saudara, kita lihat penampakan Yesus kali ini membawa mujizat luar biasa, saudara. Dan seperti biasa, segala sesuatu mujizat dari Tuhan tidak akan membuat kerusakan. Makanya jalannya pun tidak rusak, saudara. Itu salah satu cirinya. Setiap berkat dari Tuhan, mujizat dari Tuhan, tidak akan merusak. Tapi justru kan bisa dinikmati seutuhnya, saudara. Amin. Nah, apa yang mau disampaikan di sini, sorry, adalah saya mau sampaikan membukakan ayat-ayat ini apa yang Tuhan taruh dari sisi psikologi artinya dari sisi kejiwaan, saudara. Ya, karena ayat ini bisa dikupas, bisa Tuhan hidupkan, Roh Kudus bisa hidupkan dengan banyak hal yang untuk membangun umat Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan mau bicara secara jiwa kita. Karena apa? Karena banyak sekali yang menghambat kuasa Tuhan dan juga apa yang Tuhan sudah sediakan datang dari keadaan jiwa kita. Maksudnya apa? Kita lihat, kita saksikan ini. Ya, saudara. Nah, ingat bahwa di sini, saudara, yang disebut di dalam Yohanes 21 ayat 1-3, di pantai itu yang disebut namanya adalah sebenarnya ada 7 murid. Simon Petrus, Thomas, Didimus, Nathanael, anak-anak Zebedius, Yohanes, Yakobus, dan 2 murid lainnya yang kita nggak tahu siapa itu. Jadi ada 7 orang, tetapi yang disebut namanya 3, Petrus, Thomas, Nathanael. Kenapa mereka yang disebut? Karena mereka adalah yang di Alkitab kita tahu bermasalah. Petrus adalah orang yang mengkhianati Tuhan Yesus, menyangkal Tuhan Yesus. Thomas adalah orang yang dia bilang, kalau aku nggak sampai cucukkan jari tanganku ke dalam lubang pakunya, aku nggak percaya. Thomas adalah orang yang ragu. Kemudian Nathanael adalah orang yang apatis. Kalau Anda ingat ketika dia dipanggil Tuhan Yesus, ya, dia diajak oleh Filipus, kemudian Filipus bilang, ayo, aku telah menemukan Mesias. Dia adalah orang Nazaret. Kemudian Nathanael bilang,
Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dia orang yang apatis, logika, saudara, kritis. Sehingga ketika orang ini disebut dan mereka bermasalah, maka tidak ada lain tujuannya adalah pemulihan. Maka saya katakan tadi, saudari, tema kita, ya, gambaran yang Tuhan mau sampaikan adalah pemulihan. Apa yang kau lihat, apa yang kau ingat, gitu ya. Nah, itu kira-kira apa yang kau ingat, karena itu menentukan pemulihan kita, saudara-saudari. Amin. Nah, Anda kalau ingat tadi beberapa hal yang kita kembali balik, saudara-saudari ya. Nah, banyak orang menganggap bahwa saya terlepas daripada hal yang lain. Saya mengajak kita untuk mulai memahami kejiwaan, karena kita akan mau melihat dari sisi jiwa, psikologis, saudara. Ketika mereka murid-murid Yesus ini mendapatkan Yesus mati, lalu kemudian mereka tahu, karena ini penampakan yang ketiga, jadi bukan yang pertama, ketiga, mereka sudah tahu Yesus bangkit, ya. Nah, banyak orang menyalahkan, kok mereka pergi nangkep ikan lagi? Saudara-saudari, ingat ketika Tuhan Yesus bangkit, malaikat Allah pesan, suruh mereka tinggal di Galilea. Dan mereka sudah lakukan. Tetapi kan mereka nggak tahu apa yang kemudian perintah Tuhan. Mereka menunggu. Dan ketika mereka menunggu, adalah normal ketika mereka menangkap ikan lagi. Karena itu pekerjaan mereka. Kalau nggak, mereka dapat makan dari mana? Mereka punya keluarga. Ya, jadi adalah normal mereka itu. Jadi saya melihat dari sisi kejiwaan, pada sisi yang ya kita, kalau kita jadi mereka, memang kita duduk-duduk doang. Ya. Dan ternyata juga selama ini yang mereka alami dari pertemuan ke satu, kedua adalah Yesus yang menemui mereka. Yesus tahu menjumpai mereka harus ada di mana. Dimanapun mereka berada, kalau Tuhan mau ketemu, Tuhan bisa datang saat itu. Mereka nggak perlu ada di suatu tempat khusus, gimana saudara? Amin? Ya, oleh sebab itulah, it's okay, normal, sehingga tidak ada masalah menurut saya ketika mereka menjala ikan lagi. Bukan berarti, mereka kembali kepada kehidupan lama. Nah, saudara, saya nggak merasa begitu. Kalau kita jadi mereka, ketika mereka mendapatkan Yesus bangkit, ini langsung, wow, Tuhan yang kita ikuti, kita sembah ini, biasa ternyata nggak pernah terjadi sebelumnya. Anda nggak akan mungkin balik lagi ke yang lama. Benar? Ada sesuatu yang tidak pernah terjadi, sesuatu yang besar. Jadi yuk kita mulai ngelihat kalau kita jadi mereka. Saya sering kalau baca firman Tuhan, melihat diri saya sebagai mereka. Ya, menjalani ini sesuatu yang sebelumnya nggak, yang seperti kayak mereka. Mereka nggak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi adalah ketika hari mulai siang, perkataannya sebenarnya sih bukannya siang, ketika mulai matahari muncul, saudara. Bukan siang, matahari muncul. Jadi agak gelap-gelap. Yesus berdiri di pantai, tapi murid-muridnya nggak tahu. Kemudian dia berseru dari jauh. Mereka nggak kenal. Kamu punya lauk pauk nggak? Mereka menjawab, tidak ada. Bayangkan, saudara. Bayangkan. Kalau baca soal itu, bayangkan. Mereka sudah bersemalam-malaman. Mereka mungkin lapar, kedinginan, ya, dan mereka nggak dapat apa-apa. Sehingga ketika ditanya, kamu punya nggak, ada lauk pauk nggak? Artinya, kamu dapat ikan nggak untuk jadi lauk pauk? Mereka hanya simpel jawab, tidak ada. Mereka nggak bilang, nggak ada nih, kami sudah coba, anginnya kali, apanya. Mereka bilang hanya tidak ada, artinya apa? Mereka sudah lelah. Sudah, ya? Dan mereka juga bingung kenapa nggak dapat. Karena ini nelayan-nelayan profesional, susah. Mereka tahu tentang angin, mereka tahu ada di mana ikannya. Paling nggak dapat sesuatu, ini sama sekali enggak. Mereka bingung, mereka juga lelah. Mereka bilang tidak ada aja. Dan mereka nggak tahu itu Yesus. Sehingga ketika dikatakan, tebarkan jalamu sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Saya percaya, ketika kita sudah putus asa, setengah putus asa, sudah bingung, ketika ada suara, ya udah kita coba aja lah. Makanya walaupun mereka nggak tahu bahwa itu Yesus, ada orang yang ngomong tebarkan jala, mereka ikut aja. Karena mereka udah lelah, putus asa, udah bingung kenapa nggak dapat gitu ya. Makanya ketika mereka tebarkan, itu dia. Mereka dapat
luar biasa. Baru mereka lihat, ini tadi nggak dapat apa-apa, sekarang dapat. Biasa. Itu Tuhan, kata Yohanes. Saudara, Anda ngelihat ya, di sini juga ada suatu prinsip. Banyak orang mencari cara. Tapi saya mau katakan kepada kerajaan Allah, kuasa kerajaan Allah bukan tentang cara. Tetapi siapa yang berbicara, siapa yang menyampaikan. Saudara, murid-murid itu sudah, saya percaya murid-murid itu ketika menjalan, nggak dapat-dapat, mereka sudah coba di sebelah kanan perahu. Kenapa harus sebelah kanan? Jadi sekarang kalau kita mulai jalan, kita mulai sebelah kanan aja. Kanan lambang ini, lambang itu. Saudara, enggak, saya nggak mendapatkan hal itu. Tapi saya katakan begini, ketika Yesus mau katakan kanan, mau katakan kiri, dia bukan hanya menyuruh mereka taat, tetapi dia juga menyuruh ikan-ikan lari ke sebelah kanan. Perkataan Tuhan menggerakkan bukan hanya meminta ketaatan kita, tapi perkataan Tuhan juga menggerakkan hal-hal yang dia inginkan. Sehingga ikan-ikan itu, kalau dia bilang ke kiri, ikan-ikan akan lari ke kiri. Sekarang dia bilang ke kanan, ikan-ikan itu lari ke kanan saja. Iya. Tuhan punya kuasa, dan sehingga Anda nggak usah pikirin cara, tetapi taat aja. Nggak usah ngerti, Anda taat, karena Tuhan punya kuasa, perkataan Tuhan punya kuasa juga menggerakkan segala sesuatu ikut perkataan dia. Amin. Nah, ketika Yohanes katakan, itu Yesus, Tuhan, Petrus mendengar itu Tuhan, langsung dia terjun. Ya sudah dipakai pakaian, dia bukan telanjang, hanya dia tidak pakai pakaian penuh, saudara, ya, tidak berpakaian penuh, jadi dipakai baju, kemudian dia terjun ke dalam danau. Kenapa, saudara? Saya mencoba apa yang saya sampaikan kepada Anda, mencoba menyampaikannya dari sisi kejiwaan. Saya bayangkan sisi Petrus dan murid-murid juga yang lain, saudara. Dan kenapa Petrus tiba-tiba lari, saudara? Selama ini tadi katakan ini penampakan Yesus ketiga dengan murid-muridnya. Saya percaya yang pertama adalah ketika Yesus menampakkan diri di Yerusalem, ketika mereka berkumpul, sesudah Yesus bertemu dengan menampakkan diri dengan dua murid yang berjalan ke Emmaus, itu hanya dua, tetapi seluruh muridnya ada ketika di Yerusalem. Tetapi Thomas nggak ada. Penampakan kedua dengan seluruh muridnya adalah ketika ketika Thomas ada seminggu kemudian. Ini ya. Dan ini adalah yang ketiga. Nah, selama yang penampakan satu kedua selalu ada banyak orang. Benar kan ya? Tetapi Petrus yang ketika Yesus diadili, sebelum Yesus mati diadili, dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Petrus mencari momen kesempatan agar dia bisa ada sendiri dengan Tuhan. Untuk ngomong, Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku menyangkal Engkau. Kita tahu Yesus menyangkal Tuhan 3 kali. Sebab itulah, ketika Yesus ada di pinggir, dan murid-muridnya masih di perahu, Petrus loncat. Ini yang saya selami, saudara. Supaya dia bisa ketemu Yesus duluan, bisa bicara secara pribadi, saudara. Amin. Ya. Nah, itu makanya dia terjun. Lalu kemudian, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atas ada ikan, ada roti. Yesus tanya, bawa beberapa ikan. Dan mereka menangkap 153 ekor. Apa maknanya? Saudara, yuk kita lihat pertanyaan-pertanyaan ini ya. Kita lihat sehingga pesan Tuhan kita tangkap. Menurut Anda, siapa yang sedang dipulihkan dalam cerita ini, dalam firman Tuhan ini? Petrus. Amin. Nah, ketika Petrus dipulihkan, saudara, Tuhan selalu punya tujuan untuk segala sesuatu. Oleh sebab itu, ketika mereka melihat api arang, ada ikan, ada roti, kemudian 153 ekor yang didapat, semua memiliki makna untuk pemulihan Petrus ini, saudara. Karena Petrus yang sedang dipulihkan. Ya. Nah, saudara, kalau ketika diperlihatkan ikan dan roti, maknanya apa sih ikan dan roti ini? Saudara ingat, Petrus ketika dipanggil, dia juga pertama kali di tepi Danau Galilea mendapatkan ikan yang luar biasa, tetapi Tuhan bilang, sekarang aku ngajak engkau menjadi penjala manusia.
Dan roti, saya percaya ketika 5 roti 2 ikan, Petrus ada di situ, dia melihat mujizat Tuhan. Sehingga ikan dan roti berbicara tentang panggilan dan mujizat. Saudara, Tuhan sedang mengingatkan lewat gambaran-gambar. Lewat, saudara, Anda tahu manusia itu adalah makhluk memori, dan yang mereka kuat ingat adalah picture, gambaran, image, saudara. Ya, kasih ikan dan roti untuk bicara. Ingat waktu dulu aku panggil kamu, kamu nangkep ikan begitu banyak, lalu kamu berlutut tinggalkan aku, lalu aku undang engkau, mari, ikut aku akan kujadikan penjala manusia. Ingat ketika 5 roti, 2 ikan yang Tuhan angkat ke atas, lalu engkau bagi-bagikan Petrus, bagaimana mujizat itu mencukupi semua? Amin. Lalu 153 ekor ini, Petrus orang Yahudi, saudara. Jadi kita ngelihat maknanya buat Petrus apa? Saudara, 153 huruf Yahudi selalu itu piktogram, dan setiap aksara itu punya nilai, value. Yang kalau kita nggak ada, tetapi mereka ada, saudara. Nah, ada yang ini salah satunya, tapi ini salah satunya yang Tuhan mau ngomong buat Petrus, saudara. 153 itu juga ada perkataan Ani Elohim, akulah Tuhan, yang nilai value-nya, ya, kalau ke Alef, Bet 1, Bet 2, saudara, gitu ya, dan seterusnya, tapi bukan lagi habis 10 langsung 11, bukan, dia 20, 30, 40, 100, habis 100, 200, saudara. Nah, nilai value Ani Elohim yang artinya akulah Tuhan, itu 153. Sehingga saya percaya Petrus ngerti, Petrus mulai tangkap bahwa Tuhan sedang mengingatkan, aku akan panggilan aku. Tuhan sedang ingatkan, aku akan kuasanya, mujizatnya, sebab dia adalah Tuhan yang berdaulat, berkuasa, yang pegang kendali atas segala sesuatu. Nah, kemudian tentang api arang, kenapa api arang juga ditekankan? Saudara-saudari, yuk kita melihat dulu, ya. Penyesalan Petrus kan dimulai dengan dia menyangkal Yesus ketika Yesus diadilin, bukan? Kita ngelihat nih, itu kita pakai Markus 14 ini. Ya. Saya nggak baca semua, tetapi Anda ngelihat di sini. Ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus, pada waktu itu, Petrus masih ada di bawah. Di halaman lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, dia menatap mukanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama Yesus orang Nazaret. Tapi ia menyangkal dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud. Lalu dia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika perempuan itu melihat Petrus lagi, berkata ia pada orang-orang di situ, orang ini adalah salah satu mereka. Tapi Petrus menyangkal pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata kepada Petrus, engkau ini pasti salah satu dari mereka, apalagi engkau orang Galilea. Ketahuan dari dialeknya, saudara, ya. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya, saudara, ya. Nah, dan ada lagi yang ketiga, saudara, Petrus menyangkal lagi, saudara, ya, nanti Anda baca. Nah, saya nggak tulis semua, tapi intinya dia menyangkal 3 kali, saudara. Nah, ini dia. Petrus menyangkal 3 kali. Nah, saudara, tetapi manusia itu, Anda harus tahu, memori manusia itu, memori bawah sadarnya, saudara, bukan memori sadar. Memori bawah sadarnya, kalau memori sadar kita, ketika Petrus melakukan kesalahan, melakukan kebodohan, memori sadar kita bisa milih, udah lupain, jangan ingat-ingat lagi, kalau ingat aku jadi stres. Memori sadar. Tetapi memori bawah sadar yang persentasinya lebih besar. Saudara, ingatan memori bawah sadar kita itu bisa 70-80%. Yang sadar yang bisa kita kendalikan hanya 20% kira-kira, saudara. Ya? Nah, memori bawah sadar kita yang menentukan reaksi, kekesalan, kekecewaan, tuduhan, saudara, itu ada, dan itu dipengaruhi oleh ingatan gambar. Lebih dipengaruhi pada ingatan gambar. Anda ingat itu, ya. Jadi visual image kita. Contohnya begini, kalau orang Israel dikasih unjuk gambar ini,
ketika dia jadi senang, happy, lalu dikasih unjuk gambar ini adalah gambar daripada bendera, daripada Nazi, swastika, saudara, maka langsung di bawah sadar mereka ini mengasosiasikan dengan kegeraman. Mereka marah. Mereka itu merasa tertekan karena itu mengingatkan mereka, mengkaitkan mereka pada kekelaman di mana Nazi, yaitu Hitler, membantai orang Yahudi, jutaan orang Yahudi dengan cara yang sadis, tidak berkemanusiaan, saudara. Sehingga dikasih gambaran ini langsung. Jadi ada ingatan yang akan otomatis mengingatkan langsung kepada hal-hal yang biasanya kalau itu adalah nggak enak, saudara. Ya, dan ini dia Petrus juga. Nah, buat Petrus, ingatan gambar apa sih yang mengingatkan Petrus akan trauma? Bagaimana kalau dia ngelihat benda tersebut, ya, yang dia bisa visualkan, belum benda tersebut, itu mengingatkan dia akan penyangkalan akan Yesus 3 kali. Apa, saudara? Ayam, Pak. Kan ketika dia menyangkal, ayam berkokok 3 kali. Oke, benar. Mungkin itu. Tetapi ada lagi yang lebih lagi, saudara. Ya, nanti kita ngelihat. Kita lihat ya. Tadi kita lihat dari Yohanes 21, Yesus ada di tepi pantai. Ada bara api, ada ikan, ada roti, ya ikan tersebut 3. Sekarang kita ngelihat dalam Yohanes 18, ayat 17-18, yaitu sesaat sebelum Petrus menyangkal Yesus. Kita baca, maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus. Yesus sedang diadilin, Petrus nunggu di halaman. Maka perempuan penjaga pintu, Petrus diajak masuk. Ya, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga bait Allah telah memasang api arang. Sebab hawa dingin saat itu. Dan mereka berdiri berdiam di situ, juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Tadi Yohanes 21 ayat 9-10, ketika mereka tiba dalam, mereka melihat api arang. Saudara-saudari. Kenapa api arang ditekankan? Karena api arang adalah gambaran, mengingatkan Petrus akan gambaran traumatik yang membuat dia, ketika dilihat api arang, dia ingat pengkhianatan. Aku mengkhianati Tuhan. Sehingga dia selalu dituduh. Pak, bagaimana dengan ayam yang berkokok? Saudara ingat? Mungkin aja ayam berkokok, tetapi Israel, saudara, ya, mereka adalah nelayan yang kalau pergi naik perahu biasa, ya saudara, itu balik malam. Jadi mereka akan sering setiap hari adalah api mereka ngelihat. Mereka melaut nggak bawa ayam, saudara. Mereka makan ikan, jarang. Dan orang Israel nggak piara ayam, saudara. Mereka itunya ikan, gitu ya. Dan beberapa unggas ayam mereka itu adalah haram, sehingga jarang mereka memelihara unggas kayak begitu, saudara. Ya, jadi lebih kepada setiap hariannya adalah Petrus akan lihat api arang, dan setiap dia melihat api arang dia mengingat akan dia mengkhianati Tuhan, sehingga dia merasa gak layak, hancur hati. Saudara-saudari, Anda tahu, kadang-kadang yang membuat kuasa Tuhan, janji Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita adalah ingatan memori kegagalan kita, sehingga kita merasa tertuduh dan merasa gak layak. Kita nggak bisa berhasil, kita nggak layak menerima yang baik dari Tuhan. Ini yang sering terjadi. Gambaran-gambaran traumatik yang masa lalu, perbuatan kita masa lalu, ataupun juga perkataan-perkataan orang yang membuat kita ingat, mereka juga memperkatai kita dengan kata-kata mungkin sesuatu yang binatang ataupun benda, ataupun juga sehingga akhirnya membuat kita, setiap kita ingat kata itu, setiap kita dengar kata itu, saudara-saudari, itu mengingatkan kita pada sesuatu pengalaman traumatik, kegagalan, kejatuhan, saudara. Ini dia. Jadi Anda nggak heran. Tuhan punya tujuan. Tuhan itu dia konselor. Pemulih bukan hanya tubuh,
Tapi jiwa, banyak daripada kita memiliki masalah dengan jiwa kita. Sehingga kita nggak bisa maju, sehingga kita nggak bisa menggenapi panggilan Tuhan. Petrus nggak bisa jadi penjala ataupun juga nggak bisa jadi pengikut Tuhan, apa yang Tuhan bisa sediakan kalau dia belum diberesin jiwanya. Kalau dia masih merasa tertuduh. Saya percaya oleh karena Tuhan telah pulihkan dia saat ini, saudari. Maka Petrus di hari Pentakosta bisa berdiri di hadapan 3.000 orang. Saudara-saudari, mungkin Anda bilang, Pak, dia berdiri karena ada Roh Kudus. Saudara, enggak. Dia berdiri atas kehendak sendiri karena dia tahu dia nggak ada tuduhan lagi. Coba kalau Anda bayangkan setiap itu dia mengingat, saudara. Dia lihat api, dia ingat gituan. Dia lihat api, dia ingat kekacauan dia. Maka dia akan tertuduh, kamu nggak layak, kamu nggak bisa berdiri, tapi dia bisa berdiri. Tapi Roh Kudus mengurapi perkataannya sehingga menjamah setiap orang, sehingga 3.000 orang bertobat. Tetapi yang membuat Petrus berdiri adalah Tuhan sudah pulihkan dia. Jiwa dia, memori dia, yang mengingat akan kekacauan hidupnya. Amin. Bagaimana Tuhan memulihkannya? Yuk kita lihat ayat selanjutnya dari 21 tadi. Sesudah Yesus sarapan, ini masing sarapan, masing ada ya api arangnya, saudara. Maka Yesus ngomong Petrus, ini saya nggak baca semua. Ayat 15 sampai 17 Anda baca. Intinya Tuhan nanya Petrus 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Pertama, lebih dari yang lain. Yang kedua, apakah engkau mengasihi aku? Ya, tapi yang pertama pakai kata agape, lebih dari orang lain. Yang kedua, hanya lebih dari yang lain, enggak. Ya, tapi pakai kata agape. Yang ketiga, filio, apakah engkau mengasihi aku? Pakai kata filio. Karena Petrus menjawabnya selalu dengan, Tuhan kau tahu segalanya, aku filio. Aku mengasihi engkau secara filio. Bukan agape. Agape kasih paling tinggi. Filio kasih antar teman. Petrus sudah jujur, nggak jadi menyembuhkan diri lagi, saudara. Tetapi yang aneh, Tuhan selalu jawab. Setiap Petrus jawab, aku mengasihi engkau, hanya dengan filio, nggak memenuhi standar Tuhan. Tuhan minta agape lebih dari yang lain. Petrus hanya filio. Tuhan, oke, aku hanya minta agape doang, nggak usah lebih dari yang lain. Tapi Yesus bilang, hanya filio, nggak memenuhi standar lagi. Dan akhirnya Tuhan turunin, apakah engkau filio? Petrus nggak jawab, dia nangis. Tapi setiap jawaban Petrus yang nggak memenuhi standar, Tuhan ngomong, gembalakan domba-dombaku. Aneh buat saya. Apa hubungannya engkau mengasihiku dengan gembalakan domba-dombaku? Orang bilang, oh, Petrus dipercayakan. Enggak, saudara, ini harus bagian dari, saya percaya ini bagian dari pemulihan jiwa Petrus yang Tuhan mulai dengan bara api. Kenapa? Saudara, gembalakan domba-dombaku ini adalah bagian Tuhan yang memulihkan Petrus. Karena Petrus selama ini ketika dia melihat bara api, dia mengingat bahwa dia jatuh. Dia pengkhianat. Dia sungguh gak layak. Tapi sekarang Tuhan menulis hal yang lain di depan bara api. Masih depan bara api. Tuhan mulai memperkatakan gambaran baru berdasarkan gembalakanlah domba-dombaku. Ini adalah berdasarkan gambaran baru kemurahan Tuhan, kasih karunia. Sehingga dengan kata lain begini, Petrus, sekarang setiap kali kamu melihat arang api, ingatlah akan kasih karunia, bukan lagi kegagalan. Ingatlah akan kemurahanku. Itulah yang membuat Petrus mampu berdiri, saudara. Api arang yang sebelumnya ditulis oleh dunia tentang gambaran masa lalu Petrus mengkhianati, menyangkali Yesus, sehingga akhirnya mengingatkan dia akan kegagalan dan ketidaklayakannya, condemnation, saudara-saudari. Kemudian berubah, saudara. Tuhan mulai tulis ulang di depan arang api ini. Sekarang Tuhan tulis, Petrus, ingat ketika kamu ngelihat bara api ini, api arang ini, proyeksikan artinya kamu mulai lihat ke depan. Banyak dari kita hidup dari gambaran masa lalu. Kita memproyeksikan masa lalu untuk masa depan kita. Masa lalu kita kalau kacau, gagal, nggak layak, maka kita nggak akan mendapatkan. Kita nggak akan ngelihat masa depan yang penuh harapan itu. Tapi sekarang Tuhan tulis lagi. Masa lalu kamu mungkin geram. Apa yang kamu lakukan mungkin kacau. Kamu mungkin berkali-kali gagal, tapi sekarang ingat, aku mau menulis tentang hal yang baru.
Gambarkan, proyeksikan masa depanmu yang datang dari Tuhan, yang berdasarkan dan mengingatkan akan kasih karunia Tuhan Allah. Banyak dari kita melihat masa depan dari kelayakan kita, bukan dari kasih karunia Tuhan. Ini yang menghambat berkat Tuhan, kuasa Tuhan terjadi. Padahal Tuhan sediakan pada kita. Amin, saudara-saudari. Beberapa saat yang lalu, saudara, 1 bulan yang lalu, kalau Anda melihat apa yang kau lihat, temanya saat itu, ada prinsip what do you see? Apa yang kita lihat? Kita melihat dalam Yosua 1 ayat 8 saat itu. Firman Tuhan katakan, jangan engkau lupa memperkatakan Taurat, kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah, enggak bahasa Ibraninya, siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, supaya dengan demikian perjalananmu, masa depanmu berhasil dan engkau beruntung, dapat kemurahan, favor, saudara. Tetapi yang indah adalah kata renungkan juga bermakna imagine, bayangkan, gambarkan. Bayangkan, gambarkan, saudara. Ini dia. Supaya kita masa depan kita berhasil, kita bisa beruntung. Gambarkan, imagine, bayangkan sesuatu yang datang dari firman Tuhan. Tapi banyak sekali kita tetap memakai prinsip menggambarkan yang salah. Ketika kita melihat masa depan dari memori masa lalu yang berdasarkan pengalaman traumatis, kegagalan. Mungkin Anda pernah gagal berkali-kali. Mungkin juga Anda gagal karena Anda nggak setia. Mungkin juga Anda gagal karena kebodohan. Ada juga pengalaman traumatis yang membuat Anda waktu masa kecil, Anda sangat traumatis sekali sehingga Anda nggak berani. Banyak sekali orang-orang mengalami traumatis, yaitu pengalaman dilecehkan sehingga dia nggak berani, sehingga nggak mempunyai saudara gambaran tentang hubungan yang benar, saudara-saudari. Kadang-kadang dia punya pengalaman traumatis dengan orang tuanya, saudara, dengan ayahnya mungkin, ayah begitu kejam, begitu kasar, sehingga akhirnya dia mengalami pengalaman traumatis setiap dia melihat pria. Dia mengingat bapaknya yang kasar sehingga dia nggak bisa berhubungan, dia nggak bisa membina hubungan dengan pria, saudara. Banyak wanita-wanita seperti itu, saudara. Ada pula gambaran-gambaran yang ditaruh di dunia oleh si jahat. Anda itu orang nggak mampu. Anda itu bukan orang yang pintar, bukan orang pendidikan. Dunia menaruh kalau Anda nggak punya uang, Anda bukan siapa-siapa, Anda bukan orang pintar, nggak berpendidikan, Anda nggak bisa berhasil. Itu gambaran yang dari dulu ada dan terus dipelihara oleh si dunia dan si jahat sehingga membuat Anda melihat masa lalu Anda berdasarkan apa yang ditaruh oleh dunia. Dan banyak gambaran diri yang rusak juga, para saudara-saudari. Akibat dari bully, orang membuli kita, saudara-saudari. Macam-macam, saudara. Ini adalah gambaran yang salah. Gambaran yang benar adalah Anda melihat masa depan dari proyeksi gambaran berdasarkan apa kata firman kasih karunia. Karena Yesus mempercayakan Petrus bukan berdasarkan kelayakan. Dia belum memenuhi standar, tetapi Tuhan bilang, gembalakanlah domba-domba. Saudara-saudari, yang terkasih, Tuhan sangat ingin Anda memiliki masa depan. Bukan berdasarkan kemampuan kita, tetapi berdasarkan apa yang kata firman, yaitu firman kasih karunia. Mulai tanggalkan, mulai saudara, Anda menulis ulang, dan izinkan Tuhan menulis ulang. Pengalaman-pengalaman traumatis Anda, Tuhan mulai tulis ulang dengan menulis hal yang baru dari Tuhan. Janji-janji Tuhan. Masa depan penuh harapan. Tuhan di pihakku. Kepada siapa aku harus takut? Allahku mencukupi kebutuhanku dengan kekayaan kemuliaan. Sekalipun orang tuaku melupakan aku, Tuhan tidak pernah melupakan aku. Dia menulis aku di telapak kanan tangannya. Dia bukan hanya menulis, tetapi dia menggrafir. Saudara, dia kayak memahat, saudara, kita di tangannya, saudara. Saudara-saudari, terus. Yang makanya tadi kata, renungkanlah firman itu siang dan malam. Terus tulis di dalam pikiran bawah sadar kita.
Dari cara kerja pikiran bawah sadar adalah begini, Anda memilih dengan pikiran sadar untuk memilih kebenaran firman Tuhan, lalu Anda perkatakan terus, Anda perkatakan, Anda bayangkan terus, bayangkan Anda berhasil, bayangkan masa depan Anda datang dari Tuhan, kemurahan Tuhan, maka terus Anda perkatakan, Anda bayangkan, maka itu akan masuk meresap kepada pikiran bawah sadar, akhirnya itu yang akan menjadi reaksi normal kita. Makanya Tuhan 3 kali, itu adalah lambang penanda. Saudara, ingat saudara, 3 ini banyak hal sekali saudara. Hari ketiga, ini ketiga kali Tuhan, hari ketiga Yesus bangkit, ini ketiga kali Tuhan muncul, memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya, saudara. Tapi di hari ketiga itu pemulihan. Ya, jadi ada makna sekali. Hari ini, Tuhan memberikan kita gambar yang baru. Gambaran masa lalu Anda yang terus mengingatkan kita pada ketidaklayakan dan ketidakmungkinan. Anda mulai, jangan fokus, mulai taruh lagi gambaran baru. Tuliskan gambaran proyeksi masa depan dari firman yang mengingatkan akan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, atau kasih karunia Tuhan yang melayakkan kita dan memampukan kita mendapatkan janji Tuhan. Amin. Renungkan, saya percaya beberapa dari Anda ngerti. Beberapa dari Anda sudah tahu, karena selama ini Anda memiliki memori yang begitu menyakitkan, yang memahitkan, yang membuat Anda terus merasa gak layak, tertuduh, kecewa, dan gak bisa bergerak. Tapi itu bukan Anda, kata Tuhan, sebab Anda telah ditebus menjadi milik Tuhan, dan Anda adalah tentang Tuhan. Dalam 1 Petrus 2 katakan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kalau Anda belajar dalam Korintus, kita sudah bahas, kita perlu dalam PA, Anda dan saya adalah suratan terbuka. Tuhanlah yang menulis masa depan Anda dan saya, bukan masa lalu kita, kegagalan kita. Yuk, kita tutup dengan doa kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Amin. Bapa, terima kasih. Apa yang kau telah taruh di hati hamba-Mu telah disampaikan. Minta Roh Kudus jamah setiap anak-anak Tuhan yang memiliki memori yang memahitkan, memori yang membuat mereka luka, yang membuat mereka nggak bisa bergerak maju, memori yang membuat mereka merasa nggak layak, tertuduh, memori yang membuat mereka merasa nggak mampu, nggak sanggup, memori yang membuat mereka sangat terluka, yang membuat mereka nggak bisa membina hubungan. Tuhan, aku minta di dalam karya kasih karunia-Mu, di dalam kuasa-Mu, Engkau tulis kembali memori-memori kami. Roh Kudus, tulis kembali memori kami, yaitu tentang kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, tentang Engkau bekerja di dalam kami, memberikan kemampuan, kelayakan, anugerah, kemurahan dalam hidup kami. Sehingga kami, bukan lagi kami, tapi Kristus yang hidup di kami, Tuhan, yang menampakkan segala kebaikan dan kuasa-Nya dalam hidup kami. Kiranya Engkau dipermuliakan, dan kami, umat-Mu, menunjukkan kemuliaan-Mu dengan kehidupan yang mempermuliakan dan berhasil, Tuhan, dan berbahagia. Terpujilah Tuhan selamanya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya.